Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, memiliki, dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah, hati-hati. Dulu zaman POC, Man Company, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, tapi paksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang kita sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung ingin berhenti saja? Tidak. Sampaikan pada Menteri Banding. Halo Sobat, ini info. Belum lama, Dana Moneter Internasional memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar meninjau ulang kebijakan hilirisasi nikel. Bahkan rencana pemberlakuan terhadap komoditas lain, menurut LMF sebaiknya dihapus. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, mengungkapkan lembaga internasional dengan pandangan yang sama, tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah, lanjut Bahlil, akan tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan hilirisasi. Sekalipun banyak protes yang dilayangkan terhadap Indonesia, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisis rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Namun, persetan dengan hal itu, malahan, sekarang ini, para menteri Indonesia membuat harum nama Indonesia terbaik sedunia. Apakah itu? Simak terus kelanjutannya. Sobat, ini info. Kemesraan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, berbuah manis. Hal ini terbukti dari perekonomian Indonesia yang tetap tangguh pasca pandemi COVID-19 dan tekanan global akibat perang dan kebijakan suku bunga tinggi. Kemesraan dalam mengelola stabilitas ekonomi ini diungkapkan langsung oleh Perry Warjio dalam acara diskusi panel ASEAN Fest 2023 di sela-sela rangkaian acara pertemuan ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors Meeting. Dia menuturkan dirinya dan Menteri Keuangan memiliki hubungan yang baik. Bahkan komunikasi selalu dilakukan setiap hari. Dia menggambarkan hubungannya bagaikan saudara, bukan hanya partner dalam kerja. Perry mengakui hubungan baik ini menjadi bukti efektif kebijakan moneter dan fiskal selalu satu padu dalam menjaga stabilitas perekonomian, atau yang kerap disebut sebagai policy mix. Bahkan, sukses membuat arah kebijakan moneter dan fiskal di luar pakem, dalam mengendalikan inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Sobat, ini info, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.